Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'a bil Qur'anu dalila. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzi man ittaba'al huda. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang mulia jamaah Masjid Al-Ihsan, Bapak-bapak, Ibu sekalian, setelah kita melakukan ibadah salat subuh sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini dapat dicatat sebagai salah satu amal yang baik sebagai bekal kita di akhirat nanti, dan semoga Allah meridhai segala langkah kita. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Siapa yang melangkah untuk menuntut ilmu, maka dia akan diampuni segala kesalahannya sebelum dia melangkah. Hadis yang dibuatkan oleh Imam An-Nawawi sebagai pengarang buku Nashihul Ibad. Imam Nawawi ini adalah merupakan ulama Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan makamnya di Ma'la. Pemerintah Arab Saudi ingin memindahkan makam Imam Nawawi ini, tetapi ketika dipindahkan dari Ma'la, akan dipindahkan, dibongkar, ternyata jasadnya masih utuh, jadi tidak jadi dipindahkan makamnya. Judul kita kali ini untuk sharing adalah kematian manusia menurut Al-Quranul Karim. Saya nukilkan tadi di dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, waktu kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal tadi datang, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun barang 1 menit. Yang dikatakan kematian adalah perpindahan manusia, jasad dan ruhnya dari dunia ke akhirat. Kematian ini merupakan suatu proses ke alam barzakh, ke alam penantian yang ada di dalam kubur, seperti yang dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Marajal bahraini, bertemulah 2 laut, yaltaqiyan, bertemu dia, yang satu airnya tawar, yang satu airnya asin. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya adalah pembatas. Jadi kematian ini adalah merupakan pembatas antara kehidupan dan kematian. Di dalam ajaran Islam, terutama Al-Quran, Allah memfirmankan,
wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wa kulla insanin, setiap manusia, alzamnahu selayaknya, ta'irahu digantungkan di lehernya, fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah, dan kami keluarkan dari apa yang dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, yalqahu mansyura, akan terbuka itu kitab sebagai diari. Iqra kitabak, bacalah kata Allah, baca dari awal akil balik sampai dengan kita meninggal. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah bagi kita untuk menjadikan perhitungan amal-amal yang telah kita lakukan. Di dalam Al-Quran, kematian ini ada 3 kata. Ada ajal, ada juga dikatakan maut, ada juga dikatakan wafat. Semuanya referensi kepada Al-Quran. Bahwa yang dikatakan ajal tadi merupakan suatu kepastian yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 34. Jadi ajal ini tidak bisa ditawar-tawar kapan akan datang, sehingga manusia tidak mengetahui, karena kematian adalah merupakan suatu rahasia. Yang kedua adalah wafat. Wafat diartikan sebagai sempurna. Apakah yang meninggal itu bayi? Apakah orang yang meninggal itu umurnya masih muda? Apakah sudah tua? Semuanya adalah merupakan suatu kepastian. Kata-kata maut itu di dalam Al-Quran ada yang derivatifnya, ada kata kerja, ada kata benda, ada juga kata present continuous tense, masa sekarang atau yang akan datang. Di dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah ya Muhammad, innal mauta, pakai kata-kata inna, harfu nasbin wa taukidin, sungguh kata Allah, al mauta, bahwa kematian itu, alladzi tafirruna minhu, di mana manusia berusaha untuk menghindar, fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan menemui setiap manusia. Subhanallah ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian manusia tadi dikembalikan kepada alam yang gaib karena meninggal, cabut ruhnya, berpisah antara ruh dan jasad. Wasyahadah, nanti akan dialami juga alam realita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah mengatakan, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan menemui kamu, meskipun kamu berada di dalam benteng yang paling kuat, yang paling kokoh. Ada suatu referensi di suatu majalah beberapa puluh tahun yang lalu, para peneliti dokter-dokter ingin mengetahui dari mana ruh itu keluar. Dimasukkanlah orang yang menghadapi kematian ini ke dalam satu bejana, yaitu kaca yang transparan,
dengan harapan para peneliti ini akan mengetahui dari mana ruh itu keluar. Dibuatlah beberapa hari diteliti, kira-kira hampir seminggu barulah keluar ruh itu dari jasad yang meninggal yang disimpan di dalam bejana yang kaca yang transparan tadi. Penelitian ini menghasilkan kaca yang dilihat tadi meledak. Para peneliti semuanya meninggal. Jadi inilah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melihat kapan kematian itu akan datang. Karena walaupun dikatakan demikian, Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa arti kata-kata dha'iq? Kalau kita puasa, minum ketika buka nikmat enggak? Itu dha'iq, melalui tenggorokan. Ya, dha'iq itu nikmat sekali lewat tenggorokan. Dzauq, ada perasaan rindu, enak. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dan kalian nanti akan disempurnakan semua perbuatan-perbuatan baik maupun perbuatan-perbuatan buruk. Oleh karena itu tadi dikatakan dalam surat Al-Isra, Iqra kitabak, bacalah di hari kamu sampai akhir, sampai habis, dari akil balik sampai dengan meninggal. Satu pun tidak bisa terlewati, sebagaimana yang sering kita baca di dalam surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada suatu hari nanti nakhtimu, kami kunci, kami tutup ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah atau akan dilakukan pada ketika dia masa hidup. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan di dalam surat Sajadah, kematian itu didelegasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Sama juga kalau di pemerintahan kita ada Menko, Menteri Koordinator. Allah juga mempunyai malaikat-malaikat koordinator. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ya, itu lagunya kematian yang dilakukan oleh Orkes Gambus El Suraya dari Medan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Namanya apa? Sakratil maut. Sakrat itu apa? Mabuk mati. Saya pernah menyaksikan, seseorang yang maksimal umur hidupnya dia main kartu, main judi. Ketika dicabut nyawanya, tangannya begini terus. Naudzubillah. Jadi itu yang dikatakan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah dia istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau orang-orang yang istiqomah itu ketika akan dicabut nyawanya, dia bisa melihat ke kiri dan ke kanan dan kadang-kadang tersenyum. Kenapa? Karena dia telah melihat malaikat itu akan datang. Saya masih teringat ketika saudara saya meninggal, dia bilang kepada anaknya, kamu beli beras nih 3 karung, nanti 3 hari lagi akan ada datang tamu, banyak tamu katanya, beli ya, persiapan nanti ada tamu. 3 hari kemudian dia meninggal, banyak tamu yang datang. Jadi itu suatu pelajaran yang kadang-kala kita tidak mengerti bahwa tanda-tanda orang meninggal itu diberikan kepada orang-orang tertentu untuk mengetahui kapan kematiannya akan datang. Oleh karena itu kematian tadi yang diwakilkan kepada malaikat Israel itu dikatakan sebagai malaikat malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Sekarang kita perhatikan berapa orang yang meninggal dalam satu hari di seluruh dunia dan berapa orang yang hidup, supaya terjadi adanya keseimbangan antara orang yang datang dengan orang yang pergi. Di Indonesia lebih banyak yang meninggal umumnya orang-orang tua. Tapi sangat prihatin juga kemarin anak yang di Ngada itu dia bunuh diri, umur 10 tahun, rapornya bagus. Ada juga di Tegal atau di mana itu anak yang membakar rumah ibunya, dibakar karena dia tidak diberikan uang untuk beli kendaraan. Jadi sekarang ini kalau kita perhatikan kondisi-kondisi sosial masyarakat begitu berbeda dengan masyarakat beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi kekerasan sekarang menjadi modal untuk kehidupan manusia. Kadang-kala tidak melihat lagi norma-norma hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa manusia hina mautiha, ketika dia menghadapi kematian. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsik. Adapun orang-orang yang ketika dia tidur tidak dicabut nyawanya, ditahan dulu oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaiha wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Pada saat yang kemudian dia akan dikirimkan ajal kematian tadi. Oleh karena itu kematian tadi ketika kita akan tidur baca doanya apa? Kami bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa mati? Mati sementara. Oleh karena itu ketika kita tidur kita tidak dicatat. Yang tidak dicatat anak kecil hingga dewasa amalnya, orang yang gila dan orang yang tertidur, tidak dicatat amalnya, tidur blank. Nah ini bukti tidur ya. Jadi itulah suatu rangkaian di dalam hadis. Oleh karena itu ada enggak yang tertidur lama?
Ada nggak? Salah satunya adalah Nabi Uzair yang diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Nabi Uzair tertidur 100 tahun di Baitul Maqdis yang ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin tsumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila idhami kaifa nusuha tsumma naksuha lahma. Jadi Nabi Uzair ini suatu ketika ada suatu wilayah di Baitul Maqdis yang atap-atapnya itu tertimpa tembok berguguran. Dilihatlah ada manusia yang mati. Ditanya, kam labista, berapa lama kamu mati? Yauman aw ba'da yaum, sehari 2 hari. Allah mengatakan, qala bal labista mi'ata amin, kamu itu tidur 100 tahun. Fandur ila ta'amika, coba lihat tuh makanan kamu, wasyarabika, minuman kamu, lam yatasanna, tidak ada yang menyentuh. Coba lihat ila himarika, kepada kuda kamu yang sudah hancur tulang belulang, wasyarabika lam yatasanna, tidak tersentuh. Jadi ini kehebatan ajaib. Begitu hebatnya Allah menciptakan manusia, termasuk Ashabul Kahfi. Berapa lama Ashabul Kahfi? 309 tahun. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Itu ada di dalam surat Al-Kahfi. Walabisu fi kahfihim, kata-kata tertidur lama ini dikatakan labasa yabisu. Salasami'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, ditambah 9. Kenapa ditambah 9? Kenapa? 300 tahun menurut ukuran tahun Masehi, 309 menurut ukuran tahun Hijriyah. Karena bulan Hijriyah itu patokannya adalah bulan, dia progresif, setahun lebih maju antara 10 sampai dengan 12 hari. Ya, jadi siklusnya adalah bulan patokannya. Sedangkan kita ini nanti bulan Februari tahun Kabisat ya, sampai tanggal 28. Patokannya adalah matahari. Dan tahun Masehi bisa diketahui setelah Isa lahir. Sebelum Isa lahir kita nggak tahu berapa ratus, berapa ribu tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, yang kemudian ayat yang lain adalah wafat tadi. Di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 70 Allah menyatakan, wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum mayyar dari umri kai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Wallahu khalaqakum, Allah lah yang telah menciptakan kamu. Thumma yatawaffakum, ada kata-kata thumma litartib wa ta'qib ma'at tarakhi, ada proses di sana. Hidup, kemudian lahir, menciptakan, kemudian hidup. Kita nggak tahu prosesnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 950 tahun. Seperti salah satu nabi itu
950 tahun. Kita nggak tahu nih umur kita sampai kapan. Summa yatawaffakum, kemudian Allah mewafatkan kamu. Kelanjutan ayat ini Allah menyatakan, wa minkum mayuril umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Setelah itu kamu menjadi tua, menjadi pikun. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Setelah pikun, kamu tidak mengetahui apa yang sebelumnya kamu ketahui. Jangan sampai kita pikun. Pernah saya bertetamu ke rumah kenalan, ketemu ibu-ibu yang sudah tua. Dia bilang, saya ini nggak dikasih makan sama anak saya. Padahal dia baru makan. Ya, apa supaya tidak pikun? Obatnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran biar banyak. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Bapak dan Ibu sekalian, kematian itu adalah dapat terjadi kalau ada izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah suatu jiwa itu akan meninggal kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjala yang telah tercantum di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ada suatu kejadian beberapa tahun yang lalu, seorang pejabat karena dia merasa malu, dia membunuh pasangan istri tidak sahnya. Dia bunuh, kemudian dia buang di hutan. Jawa Timur kejadiannya, di Jember kalau nggak salah. Kemudian si perempuan tadi dibuang di hutan dengan asumsi si bapak yang membuang ibu yang pasangan yang dibunuh tadi meninggal. Ketika subuh sadar si perempuan ini jalan ke tengah jalan dengan hanya pakai pakaian dalam. Sopir takut mau berhenti. Ini genderuwo atau orang benar? Karena hanya pakai pakaian dalam. Setelah sadar, dia mengatakan, saya ini dibunuh, tapi saya tidak mati. Jadi itu yang dikatakan, an-nasu yudabir wallahu yuqadir. Manusia hanya berencana, tetapi Allah yang menentukan. Jadi dengan izin Allah dia tidak mati. Sama juga mungkin bapak-bapak dan ibu masih ingat kasusnya Bung Karno, ditembak 3 meter nggak kena ketika itu. Jadi banyak hal-hal yang terjadi yang di luar dugaan akal manusia. Menurut ukuran akal manusia dia akan mati, tapi kenyataannya adalah tidak mati. Itulah hal-hal yang ada di dalam Al-Quran yang harus kita pedomani, bahwa yang namanya kematian itu adalah suatu kemastian. Kematian itu adalah merupakan suatu cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Di Quran, al-maut lawan daripada al-hayah.
ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling utama amalnya. Oleh karena itu, cerita lagi, saya pernah bertemu dengan seseorang yang dalam 1 tahun dia kehilangan suami dan 2 anaknya. Saya mau bertemu tidak mau, protes dia pada Tuhan. Tuhan itu tidak adil. Terus saya katakan, sama kasusnya, saya dalam setahun kehilangan orang tua dan 2 saudara. Jadi kita harus dapat menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak rasa penyesalan terhadap orang yang sudah mati? Di dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, "Au taqulu haina ta'ul azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Ya Allah, kalaulah aku hidupkan kembali sekali lagi aja, maka niscaya aku akan menjadi orang baik. Bisa nggak nyesel setelah mati? Susah, nggak kembali lagi ruhnya. Oleh karena itu, sebanyak-banyaknya kita melakukan ibadah semaksimal mungkin. Oleh karena itu, yang diharapkan oleh kita adalah mati dalam Islam, yang sering dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matilah dalam keadaan Islam supaya kita dapat membawa bekal. Saya dikasih waktu udah habis nih. Belum ya? 5 menit lagi ya. Bagaimana cara Allah mencabut nyawanya? Ibu-ibu, bapak bila lihat surat An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fal-mudabbirati amra. Wan-nasyitati nashta, wawunya adalah wawu qasam, wawu sumpah. Sumpah itu di Quran ada 3 kata, huruf. Ada wawu, wallahi, watallahi, wabillahi. Itu kata-kata sumpah yang didahului dengan 3 huruf. Oleh karena itu ketika jadi pejabat disumpah dia pakai Quran. Melanggar sumpah, gimana tuh sumpahnya? Harus bayar kifarat ya. Jadi ada yang keras dicabut. Kalau kita menyaksikan orang tenggelam di sungai atau di laut, bagaimana caranya? Kita tarik nggak? Keras nggak nariknya? Keras ya. Jadi nazi'ah itu sama juga kita mencabut akar pohon dengan sekuat tenaga, dengan harapan supaya akarnya terbawa. Itulah yang dikatakan wan-nazi'ati gharqa. Allah mencabut nyawa manusia dengan keras. Di dalam surat Al-Anfal ayat 50, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Walau tara, andai kata engkau melihat, idh yatawaffal ladzina kafaru,
ketika Allah mewafatkan orang-orang yang ingkar kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Allah? Yadribuna wujuhahum, Allah memukul wajahnya, wa adbarahum, dan pinggangnya, wa dzuqu adzabal hariq, rasakanlah, kata Allah, inilah sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar, tidak mengakui adanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 28, walladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum falqaus salam ma kunna na'mal. Walladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi zalim dirinya, falqaus salam, maka dia akan menemui suatu kematian tadi, ma kunna na'mal, sebelumnya kami tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu lakukanlah. Jadi terhadap orang-orang yang ingkar dan zalim, Allah mencabut nyawa manusia dengan keras. Tetapi terhadap manusia yang beriman, Allah katakan di lanjutan ayat tadi, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lembut, dengan perlahan-lahan. Bisa dilihat di dalam surat An-Nahl ayat 32. Walladzina tawaffahul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, mereka berkata, salam, keselamatanlah bagi kami. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga, bima kuntum ta'malun, sesuai dengan amal yang telah dilakukan. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala yahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mati, tapi hakikatnya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, hakikatnya dia adalah hidup dan diberikan rizki oleh Allah dengan baik, tenang dan tentram di akhirat tersebut. Oleh karena itu kalau kita lihat surat Waqiah, Allah mengatakan falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun, manakala ruh itu sudah sampai di tenggorokan, idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun, kamu bisa menyaksikan sendiri bagaimana ruh itu keluar. Kenapa? Karena ruh itu adalah rahasia Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana itu yang akan ruh? Qulir ruhu min amri rabbi, yang namanya ruh adalah merupakan urusan Allah, kita tidak bisa mengetahui. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kita diberikan ilmu kecuali sedikit. Ada yang mengatakan ruh itu seperti angin. Kelihatan nggak anginnya? Gejalanya kelihatan. Pohon kelapa goyang-goyang, ada angin ya. Anginnya nggak kelihatan kan? Tapi sinyalnya ada. Itulah yang dikatakan ruh tadi. Ruh adalah tidak bisa diketahui bagaimana keluar dari setiap manusia yang meninggal. Inilah pembukaan, nanti kita bisa lanjutkan untuk episode selanjutnya, kematian parsial. Kematian parsial ini seperti di mana nih?
seperti di Aceh, seperti di Sumatera Barat, seperti di Sumatera Utara. Itu kematian parsial. Kematian universal nanti kiamat. Kematian personal sudah banyak. Saya kira ini sebagai pembukaan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. 15 menit lagi karena 5:55 itu waktu tulu syamsi, matahari sedang terbit. 15 menit berikutnya baru syuruk. Kita manfaatkan untuk bertanya kepada guru kita. Dari bapak atau ibu, monggo, terutama dalam masalah ini, yang lain-lain juga boleh. Monggo, silahkan Pak.